Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaan Bu Mega karena pada sore hari ini Bu Mega bersedia menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Eva Nuriana, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Kali ini saya mendapatkan tugas, Bu, untuk melakukan wawancara terkait dengan identifikasi masalah yang sudah saya identifikasi, kemudian nanti di-sharingkan atau dikonsultasikan dengan Ibu selaku pakar di sini ya, Bu ya. Jadi sini saya memperkenalkan diri dulu ini dengan Bu Mega Binziria, SPD MSI. Beliau adalah salah satu guru kimia di MAN 1 Bandar Lampung, kemudian kepala laboratorium di MAN 1 Bandar Lampung, sekaligus sebagai fasilitator provinsi untuk bidang studi kimia. Baik, gimana Bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, terima kasih Bu ya. Bagaimana Bu, apakah sudah bisa dimulai wawancaranya? Boleh, silakan. Boleh ya. Iya, jadi ini saya ingin sharing nih beberapa masalah yang sudah diidentifikasi. Yang pertama ini masalah pedagogik, Bu. Di sini ada teridentifikasi masalah ternyata penggunaan metode pembelajaran itu kurang bervariasi dan lebih mendominasi menggunakan metode konvensional. Nah, kira-kira ini penyebabnya kenapa ya, Bu? Kalau dilihat dari perspektif Ibu tuh kenapa? Oke ya, terima kasih Mbak Eva. Kalau pertanyaan Mbak Eva tadi, kenapa guru-guru itu lebih cenderung menggunakan metode konvensional daripada metode-metode lain? Satu itu ya, saya rasa untuk menggunakan metode-metode yang update gitu ya, yang sekarang ini guru itu harus memiliki suatu keahlian. Misalnya dia mampu menggunakan berbagai macam media, itu yang bisa membantu. Sedangkan guru-guru itu kebanyakan agak sungkan atau mungkin agak males mungkin ya untuk menggunakan media-media yang berkaitan dengan IT misalnya, karena mereka satu malas untuk belajar. Nah, kedua, kalau menggunakan metode yang konvensional seperti ceramah atau diskusi atau latihan soal itu, mereka melihat dampaknya itu nyata gitu loh. Pas saat mereka menjelaskan, anak responnya bagus. Nah, ada hal beberapa yang mereka kecewa. Mereka sudah berusaha menggunakan berbagai macam, misalnya menggunakan aplikasi. Ternyata begitu diujikan, dites, hasilnya nggak sesuai harapan mereka. Akhirnya mereka kembali lagi ke cara yang konvensional seperti itu, ceramah, latihan, dan diskusi lagi. Seperti itu mungkin. Oh, iya. Hasilnya jadi kalaupun sudah digunakan metode-metode inovatif, metode-model pembelajaran yang lain, ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dengan konvensional ya Bu ya? Iya, seperti ya, itu. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan kedua. Guru kurang memaksimalkan pemanfaatan media, mungkin terkait dengan yang Ibu jelaskan tadi ya, sudah terjawab ya, karena tadi memang kurang keahlian, di samping itu memang kurang keinginan untuk mengulik kembali ya, menggunakan IT, atau menggunakan media. Kemudian ternyata ada masalah juga guru fokus terhadap ketercapaian materi, bukan ketuntasan belajar siswa. Ini kaitannya kenapa ya Bu? Kenapa guru lebih yang penting materi selesai dulu nih gitu? Ya, sepertinya gini ya, guru itu sepertinya memiliki dua dilema. Harapan idealis mereka sih anak-anak tuh paham, tapi tuntutan kurikulum harus tuntas. Jadi mereka ada suatu pilihan, kalau saya mau sesuai dengan kurikulum, saya akan mengabaikan kualitas. Kalau saya harus prioritas kualitas, maka ada beberapa mata pelajaran yang beberapa bagian dari sebuah pembahasan tidak teruber. Karena keterbatasan itu loh. Karena pas saat kita memberikan materi, itu kadang-kadang untuk mencapai hasilnya maksimal, tidak hanya cukup satu kali menyampaikan materi itu. Kita harus mengulang lagi sampai si anak benar-benar paham dan
mempunyai kualitas yang bagus. Tapi karena kita tuntutan begitu banyak yang harus materi yang disampaikan, akhirnya guru berpikir begini, oke deh hasil nanti, tapi sekarang selesai dulu materinya. Mungkin itu yang menyebabkan tidak kualitasnya itu tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Iya, oke ya, benar. Baik, untuk yang selanjutnya, Bu. Pengelolaan kelas Ya, belum dilakukan secara maksimal oleh guru. Ya, ini mungkin terkait tadi ya, Bu ya, kemampuan guru tadi ya, Bu ya. Menurut Ibu ya. bagaimana pengelolaan kelas Pengelolaan kelas ya. belum Kalau dilakukan secara maksimal oleh guru? Kalau untuk guru-guru yang sudah jam terbangnya tinggi ya Bu, apa ya, saya rasa pengelolaan kelas itu bukan suatu hal yang masalah ya. Ya, Cuman kalau sebenarnya pengelolaan kelas itu tidak menjadi hal yang utama. Asal gini, pengelolaan kelas di sini titik beratnya apa nih? Memaksimalkan anak atau bagaimana? ya mengelola kelas ya. Jadi bisa menerapkan metode pembelajaran dengan baik, bisa apa namanya mengkolaborasikan anak, jadi memandu anak, mengarahkan anak gitu. Jadi sesuai lah tujuan pembelajarannya tercapai gitu. Iya, kalau umpamanya idealisnya sih kita bisa supaya kita bisa mengelola kelas itu dengan baik. Guru itu kan harus memahami juga sifat dan kepribadian anak. Apakah anak itu mempunyai sifat yang visual, cara belajar visual atau audio, atau dia kinestetik. Idealisnya guru itu bisa memahami karakter anak itu. Nah, Gaya kalau belajar guru itu anak sudah ya, Bu ya. memahami karakter anak, guru nanti bisa combine. Anak yang memang bisa berjalan terus, ada anak yang kinestetik itu nggak bisa diam. Nah, kita harus punya trik. Oh ya, anak itu mungkin suka saya suruh ke depan, atau dia menghapus papan, atau dia menyiapkan slide atau apa. Jadi kita menyuruh dia sehingga tidak mengganggu temannya. Nah, anak yang audiovisual, mungkin audiovisual kita tidak harus bercerita terus atau ceramah terus. Kita bisa menggunakan gambar atau menggunakan apa yang membuat dia tertarik. Nah, Ya. dengan memahami karakter anak, maka pengelolaan kelas itu akan bisa teratasi sebenarnya ya. Nah, tapi itu harus ada sedikit perjuangan dari guru untuk memahami dulu anak itu, atau bisa tanya ke BK nih atau ke wali kelasnya, anak-anak ini gimana sih backgroundnya, gimana. Jadi bisa sharing sama teman sehingga bisa mengetahui atau mengatur strategi apa nih yang mau saya pakai. Mungkin tidak hanya monoton ya, bisa kita minggu ini pakai slide yang berupa gambar, ada suaranya, mungkin minggu depan ada apa. Jadi kita bisa mengkombinasikan supaya kelasnya menjadi kondusif. Tapi kalau kita hanya monoton aja satu metode, ya itu tadi pengelolaan kelasnya nggak maksimal. Iya, jadi balik lagi ke kemampuan guru dalam penggunaan Memahami metode karakter. yang tepat ya, Bu ya, sesuai dengan Ya, karakteristik karakter siswa. anak. Iya, Oke, sekarang kita masuk ke masalah literasi, Bu. iya. Ternyata ada masalah kurangnya kemampuan siswa untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan materi aja, serta soal-soal, sehingga sering mengalami miskonsepsi. Kira-kira kenapa ini, Bu? Kok kurang kemampuan siswa dalam memahami Literasi kemampuan dan literasi? numerasi. Ya, sebenarnya literasi dan numerasi ini sudah sering digaungkan ya. Bahkan dititik beratkan bahwa anak itu mampu untuk meningkatkan keinginannya untuk membaca atau meningkatkan literasi dan numerasinya. Cuman kembali lagi tadi, apakah gurunya juga sudah paham? Apakah gurunya juga sudah melakukan literasi dan numerasi dalam setiap dia memberikan materinya? Nah, di sini kan kadang guru juga tidak memahami bagaimana literasi yang seharusnya dan bagaimana numerasi yang seharusnya. Sehingga soal-soal yang dia berikan ke anak tidak mendukung proses literasi dan numerasi itu. Akhirnya nanti ngambang. Anak nggak ngerti itu apa numerasi ataupun literasi. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat soal-soal dia yang diberikan atau ditemui anak di latihan ataupun di buku-buku itu jarang sekali ada soal yang bersangkutan atau menyangkut soal literasi atau numerasi. Dikit ada sih, ada tapi sedikit. Jadi guru kalau mau meningkatkan itu harus guru yang rajin juga mencari soal-soal yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Jadi itu kenapa kok ada permasalahan di literasi dan numerasi itu tidak booming ya. Selalu ditekankan karena satu gurunya juga kurang punya pengetahuan yang baik tentang literasi dan numerasi. Sehingga pada saat membuat soal, kembali lagi ke soal yang tidak berkaitan dengan literasi dan numerasi. Itu satu. Iya. Kedua,
Satu, yang kedua soal-soal juga belum banyak yang mengkaitkan antara literasi dan numerasi. Terus buku-buku juga, soalnya itu saja kalau kita kaji. Belum banyak buku-buku yang menyajikan soal-soal yang menggali literasi dan numerasi anak. Itu mungkin Ya, kesenjangan yang masih terjadi. terbatas ya Bu ya. Ya, betul. Iya. Jadi intinya kemampuan guru yang belum memadai ya, belum komprehensif tentang Iya, literasi dan literasi. numerasi. Kemudian Iya, materi-materi, buku-buku, literatur yang juga belum menunjang ya. betul. Jadi Iya, ya mungkin betul. siswanya sudah pasti juga belum terlalu paham juga ya Bu Iya, untuk literasi dan betul. numerasi. Ya. Ya Baik. logikanya kalau gurunya sendiri tidak logikanya ya kalau gurunya sendiri belum mahir di literasi numerasi pasti tidak akan tersampaikan ke siswanya tentang literasi dan numerasi Iya. itu. Jadi gurunya diperbaiki baru nanti terjun ke siswanya. Oh iya, betul betul. Kemudian ini numerasi, siswa kurang kurang kemampuan siswa dalam memahami. Oh ya, numerasi tadi ini terkait dengan yang tadi Ibu ya. Jadi siswa Ya, itu memiliki kekurangan dalam memahami materi-materi atau kasus-kasus atau soal-soal yang terkait dengan numerasi ya mungkin itu tadi ya karena dia belum terbiasa ya seperti yang Ibu bisa, katakan tadi ya. belum terbiasa mengikuti pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Sehingga Iya, ya kemampuannya jadi sangat rendah ya, jadi belum iya, betul. belum maksimal. Iya, Oke, kemudian ini ada masalah tentang kesulitan belajar, Bu. iya. Tentang kesulitan belajar di sini, mayoritas siswa kurang menyukai pelajaran hitungan. Nah, kira-kira kenapa ini, Bu? Iya, kalau hitungannya itu kompleks ya, Mbak Eva. Ya, Karena gini, kalau umpamanya kita ambil materi kimia, di kimia itu kan ada hitungan. Pada saat dia stokiometri, maka dia harus pintar juga matematikanya. ya, Perhitungan matematika juga itu harus menunjang. Pada saat anak tidak bisa matematika, misalnya bagian-bagian atau 0, sekian dia bagian, anak itu tidak bisa mengubah bilangan desimal ke bilangan berpangkat, itu ada biasanya kendala di situ. Itu akan membuat anak tidak bisa menyelesaikan hitungan itu dengan tuntas. Jadi ya, sebenarnya basic dasarnya juga harus basic dasar tuh harus mereka miliki, minimal matematika dasar tuh harus mereka kuasai dengan baik. Itu adalah basic mereka untuk bisa untuk bisa menyelesaikan soal itu dengan tuntas. Nah, kalau setelah mereka terkendala dalam perhitungan, otomatis mereka sudah mulai tidak menyukai kalau mereka sudah sering terkendala dalam penyelesaian soal, sehingga mereka punya paradigma bahwa kalau hitungan itu tidak menyenangkan, artinya mereka tidak menyukai pelajaran itu. iya. Jadi Jadi basic dasarnya balik lagi ke menguasai. karena siswa memiliki kemampuan numerasi atau matematika yang Ya, kurang rendah. ya, jadi kurang dalam penguasaannya sehingga dia tidak menyukai pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan Iya, perhitungan gitu ya, Bu ya. betul, iya. Oke. Kemudian selanjutnya tidak semua siswa mengikuti proses pembelajaran dengan cepat yaitu terkait dengan itu tadi ya Bu kemampuan siswa tadi. Kemudian ini selanjutnya, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa sehingga sulit untuk mengikuti pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HORS yang tadi sudah kita bahas ya. Iya, betul. Yang sebelumnya bahwa karena memang siswa belum dibiasakan untuk Iya. menyelesaikan masalah-masalah atau soal-soal Soal yang terkait iya. dengan HORS ya Bu ya. Iya. Nah, itu PR kita loh. PR kita sebagai guru ya. Mulai harus membuat anak-anak itu terbiasa untuk membaca grafik, untuk terbiasa merancang sesuatu hal dengan ide mereka sendiri. Karena dengan mereka merancang, otomatis mereka melatih untuk meliterasi lebih banyak, Iya, mencari lebih banyak sumber-sumber sehingga mereka mampu merancang materi. Misalnya gini, mereka disuruh merancang membuat sel volta. Mereka harus membaca banyak itu literasi. Mereka harus baca siapa katoda, siapa anoda, kemudian iya. nanti terjadi apa di anoda, terjadi apa di katoda. Nah, mereka juga membaca juga kalau salah tempat apa yang terjadi nih peletakan itunya. Nah, itu kalau anak sudah dikasih literasi dan dengan baik, mereka akan gampang membuat project atau membuat langkah kerja sehingga bisa melakukan praktikum itu tanpa kita bimbing. Iya. Tapi itu Benar. PR besar bagi kita untuk membiasakan itu dari kelas 1. Iya, Dari kelas 1 betul. harusnya.
Jadi benar-benar harus ini ya Bu, saling bersinergi ya, supaya Nah, siswa itu iya, bisa terbiasa dengan hots, jadi harus dimulai dengan gurunya dulu ya. iya, iya. Oke, selanjutnya ini ada masalah tentang eh, pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Ini ada masalah kurangnya penerapan model pembelajaran inovatif sesuai dengan karakter materi dan peserta didik. Ini hampir sama dengan pertanyaan yang pertama awal Ya, tadi ya. gitu ya. Mm-mm. Jadi kurangnya Itu itu ya. tadi karena ini ya Bu ya, apa? Guru belum belum memahami lebih banyak model-model pembelajaran ya Bu ya. Iya, betul. Dan pada saat mereka berusaha mengaplikasikan itu salah satunya, ternyata hasilnya tidak sesuai yang mereka harapkan. Oh Jadi mereka iya kembali lagi ke benar. konvensional gitu kan. Oh iya Jadi iya. mereka merasa udah deh pakai cara yang model yang bagus juga ternyata hasilnya tidak sesuai yang mereka harapkan, mengambang. Iya. Padahal kalau memang jadi guru sebenarnya juga harus memahami sekali bahwa anak itu tidak bisa kita lepas. Walaupun pakai Iya. metode apa, di akhirnya harus kita rangkum ini loh kesimpulannya. Jadi tidak Harus mengambang begitu ada ada penguatan gitu ya Bu ya. penguatan, ada refleksinya. Ada Istilahnya ada refleksi. refleksi sehingga pemahaman mereka itu tidak terjadi miskonsepsi tadi ya Bu ya. Iya, betul. Benar Iya, benar tidak benar. sesuai, tidak mengambang sesuai dengan alam pemikiran mereka Iya yang betul. salah. Oke, yang kedua, masalah yang kedua ini keterbatasan waktu. Ternyata ada masalah adanya keterbatasan waktu dalam perencanaan pembuatan model serta dalam pelaksanaannya. Itu memang iya Bu, apa gimana? Kira-kira penyebabnya apa tuh Bu? Kalau Keterbatasan waktu ya. iya, kalau kita menggunakan Misal, metode-metode yang terbaru, metode-metode inovatif itu ternyata ada masalah, guru merasa adanya keterbatasan waktu dalam perencanaan, kemudian iya, dalam pelaksanaan. iya, memang kalau kita ingin idealisnya sih kalau kita mau menggunakan satu model tertentu memang sudah kita rancang, kemudian kita sudah mendesain sedemikian rupa sehingga nanti sesuai dengan yang kita inginkan pada saat kita mengaplikasikan di kelas. Nah, itu tentunya membutuhkan waktu bagi guru itu sendiri untuk merancang itu. Sementara guru itu tidak mempunyai waktu yang banyak karena tuntutan sertifikasi ini ya Mbak Eva ya, kan guru harus 24 jam. Sedangkan dan kalau 24 jam itu berarti dia harus mengajar sekian kelas. Nah, sekian kelas artinya dalam satu hari dia itu dari jam 8 sampai sampai sore ya. Jadi Ya, waktu dia untuk menyiapkan metode itu semaksimal mungkin udah semakin sedikit. Belum lagi dia harus mengoreksi ulangan anak, belum lagi dia harus belum lagi apa ya? tugas tambahan kayak Bu Mega ya. Ya gitu ya. Jadi waktunya memang sangat sempit. Jadi diperlukan suatu perjuangan yang sangat 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 Luar besar biasa. kalau kita itu mempersiapkan supaya model-model itu sempurna gitu ya, sempurna. Contohnya aja, kita kalau kimia itu kan kita identik itu adalah praktikum. Pada saat kita ingin melakukan praktikum itu seminggu sebelum pelaksanaan itu sudah masuk lab. Kita sudah melihat alatnya ada tidak, bahannya ada tidak, cukup atau tidak. Kita harus membuat konsentrasi yang sesuai. Kalau nggak sesuai nanti efeknya alatnya hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Belum lagi kita mengkondisikan anak supaya masuk tepat waktu, keluar tepat waktu, lab lebih bersih seperti si awal. Nah itu perlu waktu yang sangat sangat apa ya, Sama ya. terminate banget ya, harus benar-benar Perencanaan waktu yang yang harus benar-benar. ya benar-benar. Nah itu yang membuat apa ya, kadang-kadang guru agak sedikit terbata-bata untuk melakukan itu gitu. Satu sisi dia mau melakukan, satu sisi waktunya terbatas, akhirnya dia tidak mau menggunakan itu karena waktunya tadi mepet. Belum lagi waktu pembagian waktu yang nggak bagus, misalnya jam pertama sebelum istirahat disambung lagi jam setelah istirahat. Nah itu benar-benar tidak Iya, kondusif. Itu sering terjadi, ada terjadi di beberapa iya. sekolah, saya rasa ada seperti itu. Iya, betul betul sekali itu memang menjadi masalah ya, Bu. Iya. Kemudian ada masalah tentang materinya sekarang. Materinya yang terkait dengan literasi, numerasi, miskonsepsi, HOTS dan advance material. Jadi kan kalau tadi tuh
model pendekatan pembelajarannya ya dari literasi domain. Nah, sekarang materinya, Bu. Ternyata materi-materi itu materi ini dilihat dari aspek materi, ternyata ada identifikasi massa rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa sehingga sulit memahami dan menginterpretasikan materi yang dipelajari. Jadi ternyata dia kemampuannya kurang dalam menginterpretasikan materi pelajaran sehingga sering terjadi miskonsepsi itu seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, sebetulnya sudah include dengan yang Ibu jelaskan tadi ya, bahwa memang karena guru kurang menerapkan proses pembelajaran literasi numerasi, kemudian siswa juga memang kemampuan minat bacanya, kemampuan menganalisisnya juga tidak semuanya sama, tidak semuanya bagus, sehingga ya itu menjadi masalah. Jadi sehingga kebanyakan siswa jadi rendah kemampuan literasi numerasinya, begitu ya Bu ya tadi ya? Iya betul. Iya. Kemudian kurangnya penerapan evaluasi berbasis HOTS. Ya tadi juga sudah dijelaskan sama Ibu bahwa ya memang karena kurang diterapkan gitu ya. Jadi siswa juga belum terbiasa ya Bu ya. Kemudian advent material itu materi-materi tambahan Bu yang sifatnya kita akan mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan yang terkini. Sebetulnya sudah ada tapi penemuan-penemuan terkini gitu ya. Misalnya nih kita membahas tentang nanopartikel, tentang penggunaan panel surya, biogas, biofuel, nah seperti itu. Kadang itu nggak dikasih, nggak diberikan ke siswa. Itu kira-kira kenapa Bu? Nah, satu, gurunya juga nggak update tentang itu. Oh iya. Ya, yang nggak update tentang itu, dia pasti nggak akan menyampaikan materi itu kepada anaknya. Kemudian kalau umpamanya gurunya update tentang materi itu, kadang-kadang dia pas saat masuk di kelas karena terburu-buru dengan materi yang begitu banyak, nggak tersampaikan. Materi esensialnya dulu ya Bu ya, jadi menyelesaikan itu dulu. Betul. Nah, materi-materi tambahan itu dia pikir nggak tersampaikan, padahal dia sudah tahu, tapi nggak tersampaikan kalau anak karena dia mengejar materi esensialnya dulu. Iya. Gitu. Oh iya betul, memang di lapangan banyak begitu ya Bu ya. Kecuali kalau kelasnya itu memang sudah kelas-kelas unggul, anak-anak olim, nah itu memang nggak diarahkan, mereka sudah nyari sendiri ya Bu ya. Betul. Iya, masalahnya kan anak-anak kita ini sedikit yang seperti itu, hanya beberapa ya, hanya mungkin kalau digabung paling hanya berapa persen gitu ya. Oke. Kemudian ada masalah tentang pemanfaatan teknologi inovasi pembelajaran. Nah ini penguasaan kemampuan IT guru belum memadai. Nah ini terkait yang tadi juga yang Ibu jelaskan. Sebenarnya sih pihak sekolah sih sering sekali menganjurkan atau melakukan pelatihan, tapi kembali lagi ke gurunya, apakah dia mau mengaplikasikan itu atau dia pikir apakah perkembangan itu bisa membantu dia. Kalau dia bisa ingin mengaplikasikan, mungkin dia bisa, tapi kalau dia berpikir tidak terlalu membantu saya, dia maka tidak akan menggunakan itu. Walaupun dia sudah update ya, tapi karena dia mikir tidak terlalu membantu dalam proses pembelajaran dia, maka dia tidak menggunakan tidak menggunakan pengetahuan itu tentang IT tadi. Karena dia merasa tidak terlalu membantu dia dalam menyelesaikan proses pembelajarannya di kelas. Jadi misalnya dia menggunakan IT, misalnya menggunakan media-media gitu ya, itu tidak terlalu membantu atau memang karena ada faktor lain Bu? Apa memang misalnya dari gurunya seperti yang pertama tadi Bu sebutkan ya? Ya, jadi gurunya tidak punya kemampuan itu. Jadi dia berpikir karena dia tidak mempunyai kemampuan itu sehingga tidak bisa mengemas materi itu dengan baik, sehingga dia timbul pemikiran dia tidak membantu. Padahal kalau kita mampu menggunakan itu dengan baik, itu sangat membantu dan anak mungkin lebih tertarik. Misalnya oke lah kita tidak bisa membuat dengan baik, kita bisa menggunakan punya orang gitu loh, misalnya link YouTube ya, link YouTube. Jadi anak-anak bisa melihat oh iya ternyata itu loh, oh seperti itu loh, ternyata banyak juga yang bagus-bagus. Nah itu sebenarnya sih tinggal lagi kita kembali ke guru mau nggak menggunakan IT kita atau IT orang lain yang sudah dibuat. Iya. Jadi mau atau tidak ya guru untuk menggunakan itu ya, menggunakan pembelajaran berbasis IT gitu ya. Iya, kalau untuk siswa tidak semua siswa menguasai IT, ternyata masih ada Bu ya. Itu kenapa ya Bu kira-kira?
Kalau siswa tidak banyak faktor ya. Tapi kalau kita lihat sebagian besar sih menguasai ya, karena anak Ya, zaman sekarang tuh sebagian, IT tapi mungkin ada lah sebagian. ada beberapa. Mungkin ada faktor bisa jadi satu dia memang tidak tertarik di dunia IT, atau kedua dia tidak punya media yang mendukung untuk dia bisa memiliki. Kita tidak bisa memandang bahwa semua orang tua tuh mampu memenuhi Iya, kebutuhan inti anak. Sekarang Android aja berapa ya harganya, lumayan, dan kebutuhan hidup sekarang sudah sangat sulit ya. Jadi ada dua pilihan, apa membelikan Android anaknya atau kebutuhan hidupnya. Jadi iya ada betul. juga karena tidak mampu orang tua untuk memenuhi kebutuhan IT anaknya. Jadi itu mungkin salah satu faktor ya. Tapi faktor lain juga mungkin saya rasa ada gitu loh. Iya, betul betul. Iya, ini tadi ada yang tertinggal nih Bu, ada masalah hubungan atau relasi antara guru dengan orang tua itu guru dengan orang tua tuh terkadang sulit tuh Bu, hubungan komunikasi dengan antara guru dengan orang tua. Kira-kira kenapa Bu dalam proses pembelajaran? Pembelajaran. Itu guru bidang studi atau guru wali Ya, kelas nih? guru bidang studi itu eh, komunikasi dengan orang tua tuh kayaknya masih kurang gitu, Bu. Ya, karena orang biasanya guru bidang studi itu menyerahkan itu adalah ke wali kelas, ke wali Ya. kelasnya. Sehingga nanti guru bidang studi itu hanya melapor ke wali kelas. Dan wali kelas nanti baru menghubungi orang tuanya. Memang jarang sekali guru-guru bidang studi itu mempunyai nomor kontak Orang tua. orang tua. Karena itu biasanya sudah diserahkan tanggung jawab si wali kelas. Jadi biasanya kalau guru-guru ada hambatan dengan anaknya di mata pelajarannya, dia akan melaporkan ke wali kelas. Nanti wali kelas akan melapor ke orang tua bahwa anak ini begini begini begini. Nanti respon orang tua melapor lagi ke kemana, ke wali kelas. Nanti solusinya apa gitu loh. Iya. Jadi kalau guru Ada tidak pribadi itu, langsung Bu? Misalnya guru yang apa kurang komunikatif gitu meskipun sudah dihubungi guru apa orang tua maksud saya ada tidak di lapangan misalnya yang kurang saya rasa komunikatif. itu saya rasa ada ya, tidak komunikatif. Misalnya mereka sudah dilaporkan anaknya tidak mempunyai kemampuan di bidang apa ya, di bidang kimia misalnya. Tapi kadang kena kesibukan mereka dengan urusan kerjaan mereka sendiri, sehingga mereka tidak memberikan solusinya kepada anaknya untuk bisa memahami kimia dengan baik. Itu ada. Saya rasa ada dan itu ada. Misalnya guru yang ngomong, ini anak ini kurang deh, lemah di kimia. Nanti guru orang tuanya, habis gimana ya Bu anaknya? Nah, jadi mereka tidak memberikan solusi bagaimana anak itu bisa mempelajari, bisa memahami materi itu, dan mereka hanya menunggu pasrah saja itu ada. Ada ya Bu. Pasrah saja menyerahkan itu ke gurunya supaya bisa mengubah anak itu supaya tadinya tidak bisa menjadi bisa. Itu saya ada Iya. kok, itu ada. Iya, jadi persepsinya bahwa kalau di sekolah ya pokoknya tanggung jawab guru. Jadi anak bisa dengan guru gitu ya. Jadi kayak parsial ya Bu ya. Jadi pendidikan anak tuh seolah-olah hanya tanggung jawab guru gitu ya. Padahal itu komunikasi dua arah ya, orang tua dan guru ya. Itu Hmm, harusnya seperti itu. oke. Kemudian kalau ada antar siswa yang hubungannya ternyata masih kurang baik gitu ya, belum terjalinnya baik, itu kenapa ya Bu kira-kira? Hubungan nggak baik misalnya, contohnya? Ya, maksudnya gini, antar siswa itu tidak dekat gitu, padahal dia dalam satu satu sekolah, dalam satu kelas seperti itu. Ya, Kira kenapa tuh? kalau hubungan siswa itu tidak baik atau misalnya tidak bisa berkomunikasi ya, ada juga anak-anak yang memang dia apa ya, misalnya sangat tertutup itu ada. Nah, ada juga anak yang memang bisa berkomunikasi dengan baik atau komunikatif. Nah, itu kita lihat lagi background dia sebagai apa. Jadi kita harus melibatkan BK juga. Kalau anak-anak yang tidak mau berkomunikasi atau tidak hubungan nggak baik, kita juga harus melibatkan apa namanya, melibatkan BK, background si anak itu ada apa. Jadi kalau ada background si anak dia tahu, oh dia ternyata begini begini begini, mungkin ada suatu pendekatan supaya anak itu bisa berhubungan baik dengan teman sekelasnya. Itu ada, karena banyak macam-macam apa latar belakang anak yang bisa mempengaruhi hubungan anak antara teman di dalam satu kelas.
itu ada Ya, latar seperti belakang anak ya, berarti tergantung ke latar belakang siswa. siswa, iya. Oke, aduh, sudah cukup banyak ini pertanyaannya. Terima kasih sekali sudah terjawab semua apa diskusi hari ini ya, tentang apa identifikasi penyebab masalah. Terima kasih banyak sudah sangat dibantu ini dengan Bu Mega, sangat bermanfaat buat saya. Dan saya sangat terima kasih atas waktunya ya sore-sore yang sangat sibuk dan hanya bisa waktunya jam segini bisanya ya Bu. Iya, Iya, mudah-mudahan bisa berjumpa di lain waktu ya Bu ya. iya, Oke, iya. sukses untuk Ibu ke depannya lah ya. Terima kasih, Ya, mohon sama-sama Mbak doanya Eva. juga untuk saya Bu, Iya, supaya iya, bisa iya. lancar dan dimudahkan dalam program pendidikan profesi guru dan lulus dengan baik. Amin, 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 iya. Ya. Kita saling mendoakan ya Mbak Eva, semoga apa yang Mbak Eva harapkan itu dikabulkan oleh Allah, semuanya berjalan lancar, tanpa ada kendala, dan Amin. semuanya itu sesuai dengan rencana. Amin. Amin ya. Baik, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Mungkin sampai di sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.